Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Apriani yang saat ini akan membahas tentang hukum harta kekayaan dalam perkawinan menurut hukum adat, di mana tentunya hukum harta kekayaan ini akan dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat. Sebelumnya kita sudah membahas bentuk perkawinan itu ada perkawinan jujur, sebagaimana bentuk perkawinan di lingkungan masyarakat patrilineal, kemudian perkawinan semenda di lingkungan masyarakat matrilineal, dan perkawinan mentas, sebagaimana bentuk perkawinan di lingkungan masyarakat parental. Berbicara bentuk perkawinan adat dan akibat hukumnya terhadap harta tentu berbeda dengan harta kekayaan dalam perkawinan menurut hukum barat ataupun menurut hukum positif di Indonesia. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kita mengenal ada dua harta kekayaan dalam perkawinan. Yang pertama ada harta bawaan sebagai harta yang dikuasai masing-masing oleh suami ataupun istri yang membawa harta tersebut. Kemudian yang kedua adalah harta bersama sebagai harta yang dikuasai secara bersama yang diperoleh dalam atau selama ikatan perkawinan. Namun di dalam hukum adat bentuk perkawinan yang menentukan. Dalam perkawinan jujur, karena perkawinan jujur itu dipengaruhi oleh nilai-nilai patrilineal, maka dalam perkawinan jujur tidak ada harta bersama sebagai harta yang dikuasai secara berdua atau secara bersama-sama oleh suami istri. Kenapa? Karena dalam perkawinan jujur suami yang menguasai seluruh harta. Tidak ada harta berdua atau harta bersama sebagai hak suami dan istri. Meskipun dalam perkembangan kehidupan masyarakat patrilineal kondisi berubah karena terjadi perubahan pemikiran masyarakat diakibatkan oleh perkembangan hukum secara umum di dunia saat ini. Dalam perkembangan hukum secara umum itu kan ada semacam kecenderungan untuk memposisikan laki-laki dan perempuan itu sama haknya, sehingga hal itu juga membawa pengaruh kepada perubahan pola pikir masyarakat patrilineal yang kemudian berangsur-angsur terjadi perkembangan. Banyak dari masyarakat patrilineal yang kemudian berpisah dalam perkawinannya lantaran seorang janda atau mabalu tidak berhak atas harta perkawinan karena harta dikuasai oleh suami, maka ia menggunakan jalur hukum negara untuk memperjuangkan haknya. Tentu kalau diselesaikan di jalur hukum negara, maka hakim pengadilan negara akan menggunakan hukum yang umum, dalam arti di sini hukum negara. Tetapi sepanjang hukum adat yang dijadikan acuan, maka memang bila terjadi perceraian tidak ada hak mabalu atau istri. Dan untuk diketahui umumnya masyarakat patrilineal itu beragama Nasrani, yang mana ada semacam aturan bahwa perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Namun bila ada perceraian atau cerai hidup dan hukum adat yang mereka jadikan acuan, si istri tidak mendapatkan hak dari harta perkawinan. Oke, kemudian berbicara harta kekayaan dalam perkawinan semenda. Pada dasarnya memang dalam perkawinan semenda juga tidak dikenal adanya harta bersama. Apalagi bentuk asli dari perkawinan semenda itu ialah perkawinan semenda bertandang, di mana suami hanya orang yang sifatnya bertandang atau bertamu ke rumah istrinya di malam hari, di mana yang lebih berkuasa terhadap harta kekayaan dalam perkawinan adalah istri untuk mengurus harta pusaka keturunan turun-temurun keluarga istri dan dibantu oleh saudara laki-laki istri atau paman atau mama dari anak-anak yang lahir. Akan tetapi perkawinan semenda itu kan mengalami perkembangan karena adanya perkembangan juga dari kehidupan masyarakatnya. Yang tadinya perkawinan semenda bertandang berkembang menjadi perkawinan semenda menetap. Nah, dalam perkawinan semenda menetap, suami istri itu kan sudah keluar dari rumah gadang, membentuk rumah tangga sendiri meskipun masih dalam lingkungan istri, akan tetapi mereka sudah diberi
kewenangan untuk mengurusi harta kekayaan keluarganya, dan dalam perkawinan semenda betanang ini sudah dikenal adanya harta bersama. Oke, berikutnya tentang perkawinan semenda. Itu harta kekayaan dalam perkawinannya bagi semenda menetap sudah mengenal harta bersama. Kenapa? Karena syarat adanya harta bersama dalam perkawinan adalah pertama adanya kehidupan bersama, kemudian yang kedua adanya kesetaraan kedudukan suami istri, dan yang ketiga tidak ada pengaruh hukum Islam. Hal ini karena dalam hukum Islam tidak mengenal harta bersama, di mana harta suami dan istri itu terpisah. Dalam perkawinan semenda menetap, suami dan istri kan sudah hidup bersama, dan perkembangan masyarakat menyebabkan sudah ada perubahan pola pikir ke arah kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam perkawinan semenda menetap sudah dikenal harta bersama. Dan dalam perkawinan semenda menetap itu ada beberapa macam jenis harta kekayaan dalam perkawinan. Yang kalau tidak memahami apa itu perkawinan semenda, maka akan sulit juga memahami apa yang dimaksud dengan harta kekayaan yang akan saya jelaskan berikut ini. Jadi kalau di dalam perkawinan semenda menetap itu, pertama ada harta tempatan, kemudian yang kedua ada harta bawaan, kemudian yang ketiga ada harta pencarian, dan yang keempat ada harta perkawinan. Apa itu harta tempatan? Nah, berbicara harta tempatan itu maknanya adalah harta yang asli atau harta asal, dimana ketika dalam perkawinan semenda suami mengikuti kediaman istri, harta itu sudah ada juga sebagai penunjang kehidupan istri beserta keluarganya, di mana harta tempatan ini sumbernya adalah harta pusaka turun-temurun yang kalau pada masyarakat matrilineal seperti masyarakat Minangkabau, harta pusaka turun-temurun ini akan dikelola oleh kaum perempuan. Gitu. Jadi harta tempatan itu adalah harta yang sudah ada juga sebelum perkawinan itu terjadi. Kemudian harta bawaan. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sebagai hukum perkawinan nasional, harta bawaan itu maknanya adalah harta bawaan istri maupun harta bawaan suami yang dikuasai dan dimilikinya sebelum perkawinan. Akan tetapi istilah harta bawaan dalam perkawinan semenda itu berpengertian berbeda, memiliki pengertian yang berbeda. Harta bawaan dalam perkawinan semenda hanya untuk menunjukkan harta yang dikuasai oleh suami sebelum perkawinan terjadi. Sehingga dalam perkawinan ketika suami mengikuti tempat kediaman istri dan mempunyai harta yang dikuasai sebelum perkawinan sehingga dijadikan sebagai penunjang kehidupan rumah tangga, maka harta itu disebutlah sebagai harta bawaan. Sebagian masyarakat matrilineal seperti di daerah Kampar itu menyebutnya harta pambo, pembawaan gitu. Kemudian ada juga harta pencaharian. Maksudnya adalah apabila seorang perempuan matrilineal sebelum melakukan perkawinan memiliki harta yang diperoleh dari pencarian sendiri, maka dalam perkawinan harta itu berstatus sebagai harta pencahariannya, atau sebenarnya itu adalah harta bawaan istri. Lantaran tadi kalau bersumber dari harta pusaka, ia merupakan harta tempatan. Dan dalam perkawinan semenda menetap dikenal harta bersama atau harta perkawinan lantaran sudah terjadi perkembangan dalam kehidupan masyarakat matrilineal. Kalau harta bawaan suami yang tadi saya sebut itu dapat bersumber dari hasil pencarian suami sebelum menikah, atau dapat juga bersumber dari warisan, hibah, bahkan bisa juga bersumber dari harta pusaka kaum suami. Akan tetapi dalam hal ini SKB atau syarat dan ketentuan berlaku. Dimana kalau harta tempatan atau harta pusaka suami yang dijadikan sebagai harta bawaan untuk menunjang perekonomian keluarganya, sifatnya itu hanya hak pakai sepanjang digunakan selama atau untuk mendukung
nafkah dalam rumah tangga. Apabila suami misalnya wafat atau terjadi cerai hidup, maka harta yang berasal dari pusaka turun-temurun keluarga suami yang menjadi harta bawaan itu harus kembali ke kaumnya suami. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga harta bersama, di mana itu adalah harta dikuasai oleh suami istri atau harta pencarian, yang tentu konsekuensinya apabila terjadi perceraian dapat dibagi harta tersebut. Kalau harta tempatan bila terjadi perceraian dia tetap di lingkungan istri. Kalau harta bawaan tentu dibawa kembali. Harta pencarian adalah harta bawaan istri, dan harta bersama itu yang kemudian dibagi. Kemudian di dalam perkawinan semenda bebas, hukum harta kekayaan dalam perkawinannya itu hampir sama dengan kedudukan harta kekayaan di dalam perkawinan mentas, sebagaimana bentuk perkawinan di lingkungan masyarakat parental. Jadi dalam perkawinan mentas itu, harta kekayaan dalam perkawinan terdiri dari harta bawaan masing-masing suami ataupun istri dan harta bersama dalam perkawinan yang dikuasai atau dihaki oleh suami dan istri. Terlihat bahwasanya nilai parental atau nilai kesetaraan itu berpengaruh kepada kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan di lingkungan masyarakat parental, dan bisa dibilang nilai-nilai ini yang dipandang lebih sesuai dengan perkembangan, sehingga dalam merumuskan Undang-Undang Perkawinan Nasional juga diambil dari nilai-nilai parental tersebut yang dipandang lebih sesuai dengan Pancasila. Demikian untuk materi berikutnya, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.